Sejauh ini hanya ada 7 rider World Superbike yang sudah memegang kontrak untuk musim 2025. Mereka adalah Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea, Nicolo Bulega, Andrea Locatelli, Axel Bassani, Iker Lecuona, dan Xavi Vierge. Alhasil masih banyak kursi kosong yang tersedia. Adapun 6 rider MotoGP yang nasibnya terkatung-katung dan berpotensi mengisi kursi-kursi kosong tersebut. Kursi terpanas adalah milik 2 kali juara World Superbike Alvaro Bautista di Aruba.it Racing Ducati. Kursi lainnya adalah milik Michael van der Mark di Rocket BMW Motorrad. Nah, siapa saja pembalap MotoGP yang berpotensi pindah ke World Superbike 2025? Alasan-alasan apa saja yang mendasarinya? Berikut ulasannya. Joan Mir tak malu-malu lagi mengungkapkan rasa kecewanya atas performa Honda yang jeblok selama 2 musim terakhir. Juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020 ini bahkan mengaku tak tahu apakah fisik dan mentalnya bisa bertahan lebih lama menghadapi keterpurukan pabrikan sayap tunggal. Saat ini, Mir dikabarkan membidik tempat di Trackhouse Racing, bersaing dengan rider Moto2 Joe Roberts. Namun, rider Spanyol ini juga menimbang-nimbang keputusan pensiun dini. Di lain sisi, Mir juga bisa jadi mencari tempat di World Superbike yang menyediakan banyak kursi kompetitif yang masih kosong. Jack Miller telah dipastikan terdepak dari Red Bull KTM Factory Racing pada 2025. Kursinya akan diambil alih debutan sensasional Red Bull Gas Factory, Pedro Acosta. Namun KTM belum rela melepasnya dan menawarkan kontrak baru untuknya agar mau bertukar tempat dengan Acosta. Miller juga dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Repsol Honda sebagai pengganti Joan Mir. Namun, rider Australia ini juga berpotensi pindah ke World Superbike bersama Ducati. The Thriller diketahui membela Bologna Ballet di MotoGP pada 2018 hingga 2022 dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Franco Morbidelli. Saat ini, Franco Morbidelli membela Ducati lewat Prima Pramac Racing. Namun, Pramac sedang serius mempertimbangkan opsi pindah ke Yamaha. Dan ini bikin nasib Morbidelli tak menentu. Pasalnya, Morbidelli dan Yamaha enggan kembali bekerja sama usai musim 2022 hingga 2023 yang kelam. Morbidelli diperkirakan akan mendapatkan bantuan dari VR46 Riders Academy agar bisa bertahan di MotoGP. Namun, performa Fabio Di Giannantonio yang lebih kompetitif dan konsisten membuat Pertamina Enduro VR46 sulit untuk menolak mempertahankan Di Gian. Jika Morbidelli terdepak dari Pramac dan tak dapat tempat di VR46, maka juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 ini berpotensi pindah ke World Superbike. Ranah Superbike pun bukan tempat asing bagi Morbidelli yang merupakan juara European Superstock 600 pada 2013. Miguel Oliveira. Posisi Miguel Oliveira di Trackhouse Racing saat ini terus terancam. Apalagi ia kerap diasapi tandemnya yang lebih muda, Raul Fernandez. Kini kursinya pun diperebutkan juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, dan rider Moto2 asal Amerika Serikat, Joe Roberts. Oliveira yang merupakan ex-rider KTM dikabarkan punya potensi kembali ke pabrikan Austria tersebut lewat Red Bull Gas Factory. Namun pesaingnya cukup banyak, yakni Jack Miller, Enea Bastianini, dan Maverick Viñales. Atas alasan inilah, pindah ke World Superbike bisa jadi opsi yang dipertimbangkan secara serius oleh Falcao. Takaki Nakagami. Takaki Nakagami boleh jadi merupakan rider Honda yang jarang mengeluhkan buruknya performa RC213V. Ia bahkan terus bekerja keras membantu Honda mencari kemajuan. Namun, Taka belum juga meraih podium sejak bergabung dengan LCR Honda Idemitsu pada 2018. Terlebih ia sudah berusia 32 tahun. Nakagami terancam digantikan rider Moto2 asal Jepang Ai Ogura. Pindah ke World Superbike diperkirakan akan menjadi opsi bagi Nakagami.
Berasal dari Jepang, ia punya peluang membela Bimota by Kawasaki Racing Team yang belum menentukan masa depan Alex Lowes. Ia juga bisa jadi opsi menarik bagi GRT Yamaha World Superbike. Augusto Fernandez. Musim 2024 adalah tahun kedua Augusto Fernandez di MotoGP. Namun juara dunia Moto2 2022 ini sulit tampil kompetitif dan bahkan kini konsisten diasapi tandemnya yang jauh lebih muda di Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta. Fernandez pun dikabarkan sedang mencari kesempatan kembali ke Moto2. Namun Fernandez bukan lagi rider belia. Pada September nanti, ia akan menginjak usia 27 tahun. Alhasil bisa dimaklumi jika kebanyakan tim Moto2 yang merupakan kejuaraan junior enggan menggaetnya. Atas alasan inilah, World Superbike bisa menjadi opsi kejuaraan yang digeluti Fernandez pada 2025.